Faslun fi syurutul qasri. Wa syurutul qasri al-ilmu bil jawazi wa an la yaqtadiya bil mudimi wa la bil masbuqil sabari wa an yanwiyal qasra fil ihram wa an yaduma safaruhu min awal salati ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faslun fi syurutil qasri. Pasal menjelaskan di dalam syarat-syarat qasar. Wa syurutul qasri, dan syarat-syarat sholat qasar. Al-ilmu bizawaji, mengetahui tentang bolehnya mengqasar. Wa an la yattabi'a bihi, dan sesungguhnya tidak menjadi makmum dengan imam yang menyempurnakan sholat. Wala bimasbuqi sabari, dan tidak imam yang diragukan apakah dia musafir. Artinya di dalam syarat diperbolehkan melaksanakan sholat qasar. Apa itu sholat qasar? Sholat yang diringkas. Artinya sholat yang dikurangi jumlahnya. Memang sholat qasar ini tidak semua sholat diperbolehkan, hanya sholat yang berjumlah 4 rakaat. Dan itu zuhur, asar, isya. Kalau maghrib nggak boleh. Kalau qasar jadi nanti tinggal 1. Kalau 2 rakaat, kalau subuh tinggal 1 berarti. Jadi selain daripada zuhur, asar, dan isya nggak boleh mengqasar sholat tersebut. Dan ini adalah salah satu rukhsah, keringanan yang di dalam agama kita ini, di dalam beribadah. Jadi di dalam bab kemarin kan sudah dijelaskan tuh mana yang afdal antara sholat qasar atau sholat imam, yang tergantung daripada situasi dan kondisi keadaan. Ada yang imam afdal, ada yang qasar afdal. Yang jelas untuk melaksanakan daripada sholat dengan qasar, ya kita harus mengetahui daripada syarat-syaratnya. Bolehkah kita ini melaksanakan sholat isya diringkas jadi 2 rakaat, sholat zuhur, asar diringkas jadi 2 rakaat, bolehkah? Kalau kita belum mengetahui daripada syarat-syaratnya, ya nggak boleh. Artinya syarat tersebut terpenuhi nggak di dalam diri kita, gitu ya. Ketika kita melaksanakan sholat dengan cara mengqasar. Ini salah satu daripada keringanan. Kemudian di dalam syarat mengqasar sholat ini sebenarnya di pasal yang kemarin itu sudah dijelaskan yang akan daripada sebagiannya. Ini sebagian lagi. Nah, ini yang pertama adalah al-ilmu bizawaji, mengetahui tentang boleh mengqasar akan daripada menikah. Ini boleh tidak diri kita ini untuk melaksanakan qasar. Kalau kita tidak tahu atau ragu-ragu, itu boleh. Harus yakin, oh saya diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan cara mengqasar. Apa dia yakinnya?
Yang pertama, dia dalam keadaan safar, yaitu perjalanan jalannya sudah mencapai 2 marhalah, apalagi sudah mencapai batas kota, udah keluar kota, ya udah keluar daripada batas wilayah kita nih. Nah, itu daripada dia mengetahui bahwa dia memang diperbolehkan untuk berpuasa. Begitu juga tujuan dia di dalam safar perjalanan, bahwa itu safarnya safar mubah, bukan untuk maksiat. Nah, kalau dia mengetahui, oh saya ini safar untuk maksiat, ya boleh, ya. Jadi harus tahu tentang bolehnya mengkosor sholat. Kalau dia cuma ikut orang, saya ikut orang, ini dia sholatnya kosor, udah saya kosor juga, boleh nggak? Nggak boleh. Meskipun kita sebenarnya ini sudah memenuhi syarat, tapi kita nggak tahu bahwa kita ini diperbolehkan untuk melakukan sholat dengan cara kosor. Gitu ya. Jadi yakin, jangan kalau misalnya kita nggak tahu nih boleh atau tidak, hanya kami paham. Pak, ini sekitarnya kita udah boleh nggak sih sholat di kosor? Gitu ya. Ada yang paham udah boleh. Nah kita kan juga memenuhi syaratnya begini. Oh berarti silakan untuk melaksanakan sholat kosor. Berarti tahu, ya. Kemudian kedua apa? Syaratnya wa an la yaqtadiya bi muqimin, dan tidaklah ia menjadi makmum dengan imam yang menyempurnakan sholat. Nah, kalau orang kosor nggak boleh berjamaah dengan imam yang sholat sempurna, meskipun imam ini sama-sama dalam perjalanan. Teman kita ada satu bis, satu rombongan, kita lagi ziarah nih ke Wali Songo misalnya, ya. Ternyata imam kita, teman kita ini jadi imam, sholatnya sempurna 4 rakaat, kita hanya kosor. Boleh nggak? Nggak boleh. Jadi harus imam yang kosor, kita sebagai makmum juga kosor. Gitu ya. Nah, nanti beda kebalikan. Imamnya kosor, kita imam, boleh nggak? Boleh imam. Imam kosor kan 2 rakaat. Kalau imam sudah 2 rakaat, kalau itu dikosor kali. Karena tadi kita niatnya imam kosor, sholat imam ditambah lagi 2 rakaat. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kita imam niatnya kosor, kemudian kita makmum niatnya kosor, kemudian imam niatnya sempurna, imam, ya maka tidak boleh. Ya. Itu syarat yang kedua. Kemudian wala dimasuki safarin, dan tidaklah imam yang dilakukan apakah ia musafir. Ini imam itu sholat kosor, tapi tidak ragu orang bekerja musafir atau bukan. Ini orang sama nggak seperti saya nih, yang ingin melakukan sholat kosor yang memang sudah diperbolehkan syarat-syaratnya, imam termasuk tidak. Kalau kita ragu-ragu nggak boleh, meskipun kita nggak kenal dia. Oh, ya. Jadi harus yakin bahwa imam adalah orang yang musafir, orang dalam keadaan berpergian perjalanan. Nah, nggak boleh ragu, harus yakin. Ya. Meskipun kita di tempat ini pasti orang semuanya musafir, seperti rest area, misalnya rest area dari tol. Ya, hampir banyak orang ikut ketika sholat musafir semua memang, tapi tidak mungkin saja orang yang sholat di situ ada orang yang mungkin atau orang yang bukan dalam keadaan sampah, seperti orang yang kerja di situ lalu yang kerja di toko-toko di bagian rest area. Nah, itu orang siapa itu? Penduduk lokal biasanya. Nah, meskipun di rest area, berarti ada jalur yang dia bisa masuk ke tempat itu biasanya dulu. Nah, tapi karena kita orang mana-mana yang kita tahu, kita pikir mereka adalah orang jauh semua, ada orang situ. Nah, maka ketika kita ingin melaksanakan sholat dengan kosor, harus yakin dulu bahwa imamnya adalah orang yang musafir. Ya. Kemudian syarat berikutnya wa'an yanwi al-qasr fil ihrami. Sesungguhnya
berniat akan mengqasar di dalam takbiratul ihram. Ini kalau kita ingin mengqasar suatu sholat, maka harus ada niat qasar tersebut ketika takbiratul ihram. Berarti harus berbarengan tuh dengan musolli. Musolli fardhu zuhri qasar. Nah, kalau kita sholat sendiri ada adillah ta'ala. Kalau kita berjamaah berarti apa? Musolli fardhu zuhri qasar makmumah. Cukup ada adillah ta'ala. Kalau kita imam berarti musolli fardhu zuhri qasar imaman. Ya, ada adillah ta'ala. Itu harus disertakan niat qasar berbarengan dengan takbiratul ihram. Nanti berbeda dengan sholat jamak takdim atau daripada sholat jamak takhir. Ya, ini kalau kita berbicara qasar, maka harus disebutin tuh nama qasarnya. Kalau kita ingatnya pas di dalam sholat, aduh, tadi saya lupa niat qasar. Niatnya cuma usholi fardhu zuhri makmumah misalnya. Qasarnya nggak disebutin. Ya udah, sholatnya harus sempurna, nggak boleh ikutin imam yang sholatnya qasar. Makanya biar benar nih, ya sebelum kita usolin waktu itu dengan takbiratul kita rapatkan dulu tuh usolli fardhu zuhri qasar makmuman. Baru Allah dalam hati tuh usolli fardhu zuhri qasar makmuman. Baru sah atau boleh dia mengerjakan dengan qasar di dalam sholatnya, ya. Makanya kalau ingin sholat qasar biasanya antara imam dengan makmum itu ngasih khobar. Kata imam, nih sholat isanya di qasar yuk. Kata imam, nih sholat zuhur di qasar yuk. Atau jamak qasar, biasanya nih jamak qasar zuhur asar. Itu bisa tuh di jamak takdim biasanya atau jamak takhir boleh. Asalkan itu memenuhi syarat di dalam diperbolehkan dengan sholat qasar, jamak takdim atau jamak takhir. Jadi kita sebagai makmum tahu oh imam kita sholatnya dengan cara qasar. Ya, jadi harus ada komunikasi, ya. Jangan main ikut aja. Misalnya di depan nih, teman saya itu satu rombongan terus itu jadi jamaah, ternyata dia udah qasar atau ternyata dia qasar. Nah ini kan kita niatnya qasar, dia tidak, ya kita udah jadi lagi qasarnya besar. Atau kita niatnya tidak qasar, imam qasar, ya udah kita niatnya harus sempurna. Kalau saatnya kita nggak tahu nih teman kita niatnya qasar apa sempurna, qasar atau imam sholatnya, maka boleh niat takdim kepada imam. Usolli fardhu zuhri takdim di imam. Jadi setiap imam niatnya qasar itu bersama niatnya qasar. Setiap imam niatnya imam sempurna, maka kita juga niatnya sempurna. Namanya takdim, menggantungkan niat kita dengan imam. Kalau kita tidak tahu imam kita ini niat qasar sholatnya atau tidak, gitu ya. Tapi biasanya sih kita itu komunikasi dulu bahwa ini imam lagi niat qasar atau sholatnya dengan cara qasar. Ini jangan dilupain nih, daripada niat qasar ketika di dalam takbiratul ihram. Kemudian wakan yakunu safaru min awal sholati ila akhirina, dan perjalanannya berlangsung terus dari awal sholat sampai akhir sholat. Artinya seseorang yang mengerjakan sholat dengan cara qasar, maka dia dalam keadaan uzur. Apa uzurnya? Safar. Berarti apa? Dia ketika dalam keadaan sholat qasar dari awal takbiratul ihram sampai salam itu masih dalam keadaan perjalanan. Ya. Jadi nggak bisa kalau seandainya dia ketika takbiratul ihram niat qasar, pas mau salam udah nyampe tempat kita. Nah, ini gambaran seperti apa? Gambarannya kita niat qasar
dia sholat dengan cara kosong di atas perahu, ini perahu kapal ini. Di pertengahan ini dalam perjalanan ini, kemudian sholat 1 rakaat, selesai mau 2 rakaat. Ketika 2 rakaat sebelum salam ternyata perahu kita udah nyampe di pantai. Di kampung kita tuh di pasir misalnya, ya udah di sini pasir nih. Kata kakeknya sudah sampai ini Pak di pasir. Nah, bagaimana kita di sholatnya? Tadi niatnya kosong, udah mau salam lagi, maka tambah lagi sholatnya 2 rakaat. Kenapa? Karena sebelum selesai kita sholat, ternyata kita sudah bukan dalam keadaan musafir, gitu ya. Bukan dalam keadaan tersebut orang yang sedang berpergian di jalan, karena sudah sampai di tempat kita pergi. Nah, batal itu sampai batal. Yang udah nggak boleh lagi. Ya, itu gambaran daripada sholat di pertengahan ternyata dia yang tadi awalnya sebagai musafir, ternyata dia tak bersadari sudah sampai di rumah, maka statusnya bukan sebagai musafir lagi, orang mukmin, maka nggak boleh kosong. Ya. Nah ini akan daripada syarat-syarat yang dimana diperbolehkan mengkosor ya sholat itu sendiri. Jadi kalau muslim ini syaratnya ini sebenarnya dari awal sudah disebutin syaratnya itu. Cuma ini bagian yang terakhir. Ya. Sebenarnya apalagi selain daripada syarat yang tadi itu yang disebutkan oleh muslim kita ini di dalam syarat-syarat mengkosor sholat. Yaitu yang lainnya adalah bahwa sholatnya berjumlah 4 rakaat, berarti zuhur, asar, isya. Kemudian yang berikutnya syaratnya harus apa? Bermaksud, artinya mengetahui akan daripada tujuan kita kemana. Ya. Kemudian ketiga, di dalam perjalanan sudah mencapai 2 marhalah. Artinya dari tempat kita sampai tujuan ini sudah mencapai 2 marhalah, seukuran berapa kilo? Mungkin 82 kilo atau 82 kilo, sekitar itu kurang lebih 82 kilo, ada mengatakan hampir 90 kilo. Kalau sudah mencapai 100 kilo, nah itu sudah di atas 2 marhalah itu Pak. Artinya ulama sepakat. Jadi yang menghadap kita ini 2 marhalah itu kurang lebih 82 kilometer. Dan syarat kita itu sabarnya mencapai 2 marhalah. Kalau sabarnya belum mencapai 2 marhalah, belum mencapai 80 km, misalnya baru 60 meter, 50 meter, misalnya 50 km, 50 km, itu belum boleh. Ya, meskipun kita ini berpergian dari sini kita apa, boleh nggak? Belum boleh, karena belum capai itu ada waktu tua. Yang itu dari sini ke Bandung, nyampe tuh. Kalau kita wisata, ya, dan itu yang syarat berikutnya adalah safarnya mubah, bukan maksiat. Nah, sekarang wisata itu mubah atau maksiat, tergantung niat kembali. Nah, kalau kita niatnya tadabbur, seperti kita mau ke pantai tadabbur alam, ini menggabungkan daripada sunnah Allah. Nah, atau tadabbur alam di puncak misalnya. Nah, kalau tujuannya itu termasuk safar mubah, boleh. Ya, boleh. Tapi kalau itu wisata untuk maksiat, kemudian ngapain? Kalau yang lewat perempuan ini misalnya maksiat itu, boleh nggak? Boleh. Ya. Daripada syarat-syaratnya yang sudah terlebih dahulu, akan daripada disebut oleh muslim, ya semuanya memenuhi syaratnya di dalam diri kita, maka kita diperbolehkan sholat dengan cara kosong, dikurangi dari 4 rakaat menjadi 2.